Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evita Desi Agustin dengan NIM B1B121062. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah Provinsi Jambi. Jambi merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia, yaitu terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Ibu kotanya berada di kota Jambi dan Provinsi Jambi memiliki luas sekitar 50.160,5 km persegi. Pada tahun 2021 memiliki penduduk berjumlah 3.548,228 jiwa. Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45 derajat lintang utara, 2,45 derajat lintang selatan, dan antara 101 sampai 104,55 derajat bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Baiklah, saya akan memulai bercerita mengenai Provinsi Jambi. Provinsi Jambi dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan diangkat ke dalam wilayah Netherlands, India atau Hindia Belanda dengan residen Jambi pertama yaitu O.L. Helffrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko, dan keresidenan menjadi Shukokan, dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang memasuki wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muarobungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Warotebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Muara tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis, kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942, dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang pada tanggal 17 Maret 1942 yang memasuki
Jambi melalui Padang. Dalam beberapa tulisan, kota Jambi berhasil diduduki Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Anders Mohatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teku Muhammad Hasan ditunjuk sebagai jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Sedangkan mengenai masalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Jambi baru menerima berita tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi A.K. Gani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih. Pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Benteng sekarang. Kemudian pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 sub-provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Tengah. Sub-provinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Kresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera atau masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Kresidenan Jambi masuk ke dalam Sumatera Selatan. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Kresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera. Dan akhirnya Kresidenan Jambi masuk ke dalam Sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Kresidenan Jambi, saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko. Kabupaten Batanghari terdiri dari Muaro Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Kresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain juga ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Kresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan
ke Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci. Sehingga kemungkinan untuk menjadi provinsi tersendiri. Kemudian keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah, AT Hanifiyah, dan H. Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Provinsi Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1995 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi pada tanggal 2 sampai 5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Kemudian sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat di luar dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Benteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Kemudian pada tanggal 18 Januari pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Benteng Latkol Ahmad Hussein melantik Presiden Jambi Gr. Dato Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nuhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H. Amanaf,
Salim Syamsu Bahrun, KMSH Asomat, RD Sahur, Manan Imron, Nang Dungci, dan Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 KDUL KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi yang kini menjadi rumah Gubernur Jambi atau Gubernuran Jambi. Tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1957 tanggal 25 Juli 1958. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang Nomor 1957 Nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Suantara tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 2 Batanghari, Merangin, Kota Praja Jambi, serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kemudian kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jambi Dr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Diens Doen DD Gubernur Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang menjadi Gedung Beko. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970. Tanggal 1 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi.